Putin bereaksi serangan gempur Rusia. Мои коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому we have significant losses of troops, and it's a huge tragedy for us. Now, about two regions, Kiev and the Chernigov regions. So actually, the troops were really withdrawn from that region as an act of a goodwill during the negotiations between two delegations, Russian and Ukrainian delegation. And it was an act of a goodwill just to Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi setelah rentetan serangan menyerang wilayah Rusia Senin dan Selasa waktu setempat. Ia mengumpulkan semua pejabat tinggi membahas keamanan domestik. Kremlin menegaskan Putin mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan mengambil tindakan yang perlu untuk menangkis lebih banyak serangan Ukraina. Bunyi keterangan Moskow dikutip IFP Rabu 7 Desember 2022. Sayangnya tak ada detail soal pembicaraan. Namun hal sama juga dikatakan juru bicara Putin, Dmitry Peskov, di kesempatan yang berbeda. Tentu saja garis yang secara terbuka dinyatakan oleh rezim Ukraina untuk melanjutkan aksi teroris semacam itu merupakan faktor bahaya, kata Peskov kepada wartawan. Sebelumnya wilayah Rusia kembali menjadi sasaran bom drone, pesawat tak berawak tersebut menyerang lapangan terbang di Kursk, Selasa. Serangan itu terjadi setelah sehari sebelumnya dua pangkalan di wilayah Ryazan dan Saratov menjadi sasaran senjata serupa yang menewaskan 3 orang. Belum diketahui apakah ada korban di serangan terbaru itu. Akibat serangan drone, sebuah tangki penyimpanan minyak terbakar di area lapangan udara Kursk. Serangan itu terjadi setelah sehari sebelumnya dua pangkalan di wilayah Ryazan dan Saratov menjadi sasaran senjata serupa yang menewaskan 3 orang. Belum diketahui apakah ada korban di serangan terbaru itu. Akibat serangan drone, sebuah tangki penyimpanan minyak terbakar di area lapangan udara Kursk, kata Gubernur wilayah Kursk, Roman Starovoyt, dalam sebuah postingan Telegram. Api sedang dilokalisasi, semua lembaga darurat ada di lokasi, tambahnya. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kursk sendiri terletak dekat dengan perbatasan Ukraina. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Namun Ukraina diklaim Rusia memiliki motif paling banyak karena pertempuran yang tengah terjadi. Dalam 2 serangan ke pangkalan udara sebelumnya, Rusia menunjuk Kiev bertanggung jawab. Kremlin juga meyakini serangan bisa saja menembus Moskow, mengingat jarak Saratov misalnya yang jauh dari Ukraina. Rezim Kiev untuk menonaktifkan pesawat jarak jauh Rusia melakukan upaya untuk menyerang dengan kendaraan udara jet tak berawak buatan Soviet di lapangan terbang militer Diaghilevo di wilayah Ryazan dan Engels di wilayah Saratov, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Puing-puing itu menyebabkan kerusakan ringan pada 2 pesawat, tambah kementerian lagi. Ini adalah aksi teroris yang bertujuan mengganggu, tegas Rusia lagi. Respon AS. Amerika Serikat sendiri meyakini Ukraina tidak memungkinkan untuk melakukan serangan ke dalam wilayah Rusia. Bahkan Paman Sam menegaskan tak akan mendorong pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky melakukan itu. Kami tidak mendorong dan mengizinkan Ukraina untuk menyerang di dalam Rusia, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada wartawan. Washington telah menahan diri untuk tidak memasok pasukan Ukraina dengan rudal ATACMS jarak jauh yang dapat menyerang ke wilayah Rusia. Ini karena khawatir hal itu dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara pasukan Rusia dan pasukan AS dan NATO. Tetapi para ahli percaya bahwa Ukraina mampu memodifikasi sendiri drone pengintai era Uni Soviet jarak jauh untuk menargetkan mereka di pangkalan di Kursk, Ryazan, dan Saratov. Blinken sendiri tidak mengkritik serangan itu. Amerika Serikat bertekad untuk memastikan bahwa mereka, Ukraina, memiliki peralatan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan wilayah mereka,
untuk mempertahankan kebebasan mereka, katanya. Putin gelar rapat usai serangan drone hantam pangkalan udara Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar rapat dengan jajaran pejabat tinggi Moskow untuk membahas keamanan domestik usai sejumlah pangkalan udara negara itu dihantam serangan drone yang diduga dilancarkan oleh Ukraina. Kremlin menyebut serangan drone itu membahayakan Rusia. Seperti dilansir IFP pada Rabu 7 Desember 2022, 3 pangkalan udara Rusia dihantam serangan drone dalam 2 hari terakhir. Serangan terbaru terjadi pada Selasa 6 Desember pagi waktu setempat, dengan otoritas Rusia menyatakan serangan drone menghantam lokasi dekat pangkalan udara Kursk yang berbatasan dengan Ukraina. 2 serangan drone lainnya menghantam 2 pangkalan udara di Ryazan dan Engels pada Senin 5 Desember waktu setempat. Kedua serangan itu tergolong sangat tidak biasa karena 2 pangkalan udara itu berjarak ratusan kilometer dari perbatasan Ukraina. Kremlin mengatakan Putin menggelar rapat dengan Dewan Keamanan pada Selasa 6 Desember waktu setempat untuk membahas bagaimana memastikan keamanan domestik Rusia. Tidak ada informasi detail lainnya yang dirilis Kremlin soal rapat itu. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, secara terpisah menyebut otoritas Rusia tengah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi negara dari serangan-serangan Ukraina. Tentu saja garis yang secara terbuka dinyatakan oleh rezim Ukraina untuk melanjutkan serangan teroris semacam itu menjadi faktor berbahaya, sebut Peskov saat ditanya wartawan soal serangan drone yang menghantam pangkalan udara Rusia beberapa waktu terakhir. Gubernur Kursk, Roman Starovoyt, mengungkapkan bahwa serangan drone pada Selasa 6 Desember waktu setempat menyebabkan kebakaran terhadap tangki penyimpanan minyak. Belum ada laporan korban jiwa dan Starovoyt tidak menyebut lebih lanjut asal drone tersebut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Ukraina berupaya menyerang pangkalan udara Yagilevo di Ryazan dan pangkalan udara Engels di Saratov dengan drone-drone buatan Soviet. Pangkalan udara Ryazan berjarak hanya beberapa jam berkendara via jalur darat dari ibu kota Moskow. Sedangkan pangkalan udara Engels yang menjadi rumah bagi armada pengebom strategis Rusia yang menggempur Ukraina, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 3 tentara tewas dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan drone itu. 2 pesawat juga mengalami kerusakan ringan akibat serangan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi setelah rentetan serangan menyerang wilayah Rusia Senin dan Selasa waktu setempat. Ia mengumpulkan semua pejabat tinggi membahas keamanan domestik. Kremlin menegaskan Putin mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan mengambil tindakan yang perlu untuk menangkis lebih banyak serangan Ukraina. Bunyi keterangan Moskow dikutip IFP Rabu 7 Desember 2022. Sayangnya tak ada detail soal pembicaraan